Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan membahas laga panas yang berlangsung dengan tensi sangat tinggi di Stamford Bridge. Derby London yang banyak menarik pusat perhatian banyak orang, di mana laga itu juga seru berlangsung di lapangan yang berakhir dengan 2-2. Tapi yang tidak kalah seru juga berlangsung di luar lapangan, terutama di bench di bangku cadangan, yang melibatkan dua sosok pelatih kepala, sang arsitek Thomas Tuchel di kubu Chelsea dan Antonio Conte di kubu Spurs. Dan ini yang membuat semua staf kepelatihan, ofisial dari kedua kubu itu selalu bisa meleraikan kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh Tuchel dan Conte sepanjang laga. Dan ini memang sudah dimulai sejak menit 68. Ya. Di saat Spurs tertinggal di menit 19, ketika pemain belakang Chelsea, Koulibaly ini melepaskan tembakan first time, memanfaatkan sebuah set piece dari sepak pojok yang dilayangkan oleh Marc Cucurella. Dengan 1-0 ini, kemudian bertahan sampai babak pertama selesai, dan di babak kedua menit 68 itu Højbjerg bisa melepaskan tembakan. 1-1, gagal diantisipasi juga oleh Edouard Mendy. Situasi panas terjadi di sini. Karena Conte itu berlari biasa, meledak-ledakan. Sama seperti Jose Mourinho. Keluar dari bench dia, dari bangku cadangan Spurs. Itu menyeberang ke hadapan pemain-pemain atau tempat duduk pemain cadangan dari Chelsea. Di sana ada Thomas Tuchel. Tidak menerima apa yang dilakukan selebrasi dari Antonio Conte ini yang seakan-akan memprovokasi ya. Dia berteriak dengan gol balasan ini yang akhirnya itu ditanggapi atau reaksi ini disambar lagi oleh Thomas Tuchel yang kemudian ini membenturkan badan dia dan menunjuk kepada Antonio Conte dengan emosional yang sangat tinggi. Ini yang membuat bahwa wasit keempat juga kemudian staf pelatih dari Chelsea, Spurs keluar melerai kedua pelatih ini yang mau berantem, ya. Panas benar ini yang dilakukan oleh Tuchel dan Conte yang juga tidak mau menyerah karena Conte mungkin merasa bahwa ini wajar-wajar saja. Dia mau melampiaskan kegembiraan ketika Højbjerg bisa menyamakan kedudukan 1-1, namun ini tidak diterima oleh Tuchel. Ya, apalagi ini bermain di Stamford Bridge, ini di kandangnya Chelsea. Dan ini memang terus terjadi sepanjang laga. Karena dalam laga itu sebenarnya Chelsea ini nyaris menang. Kemenangan itu sudah di depan mata. Bahkan sampai menit 90 sebelum ada perpanjangan waktu 6 menit tambahan dari wasit Anthony Taylor. Itu Chelsea sampai di menit ke-5 tambahan sebelum di menit ke-6 itu ada gol balasan dari Harry Kane tandukan. Mereka sudah hampir mengamankan 3 poin. Kalau 3 poin mereka ada di atas bersama dengan City dan Arsenal. Namun digagalkan oleh Harry Kane. Jadi Spurs ini selalu mengejar ketinggalan. Dari Koulibaly unggul membuat Chelsea 1-0 disamakan oleh Højbjerg 1-1. Reece James di menit 77 membuat Chelsea unggul dan kemudian disamakan di menit akhir oleh Harry Kane. Namun kita bisa melihat kalau teman-teman pasti menyaksikan itu ada adegan-adegan yang seru. Ya, Tuchel juga tidak mau berdiam diri. Di menit 77 ketika Reece James ini bisa memanfaatkan umpan dari Raheem Sterling. Kombinasi yang terjadi dengan N'Golo Conte saat itu dan Sterling bisa meneruskan ke Reece James dan gol. Ini juga dilakukan selebrasi yang luar biasa oleh Thomas Tuchel. Dia berlari dari bench itu menyeberang itu di saat Conte lagi menutup kepala karena dia melihat gawang Hugo Lloris bobol dan di sana lewatlah Thomas Tuchel. Itu berlari dengan kencang sampai dengan emosional yang sangat tinggi. Itu melampiaskan kegembiraan dia. Ini pembalasan saya pikir yang dilakukan oleh Antonio Conte. Bedanya yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Bedanya Tuchel itu lewat, ya, tidak berdiri di benchnya Spurs yang seperti yang dilakukan oleh Conte sebelumnya. Tetapi dia hanya melewati aja di depan Antonio Conte dan terus berlari sampai dia kembali juga. Ini adegan-adegan yang pasti sudah mengundang percik-percik yang kemarahan yang luar biasa dari Antonio Conte. Tinggal menunggu lagi. Nah, itu yang terjadi. Masih teman-teman juga lihat di akhir pertandingan saat 2-2 ya, dengan penyesalan pemain-pemain
Chelsea yang gagal mempertahankan keunggulan ini, ya. Kemudian ketika Taylor membunyikan peluit tanda pertandingan berakhir, bagaimana reaksi kedua pelatih ini? Luar biasa. Ini ada salaman yang dilakukan seperti biasa, tapi kemudian disinilah kejadian itu yang terjadi luar biasa. Ya. Tuchel tidak mau melepaskan tangan dari Antonio Conte. Ya, dan keributan lagi terjadi. Seperti di foto di TV di belakang saya ini. Ini saya ambil dari Sky Sport ketika keduanya berantem di akhir laga. Ya, kenapa alasan Tuchel? Karena Antonio Conte ini tidak mau menatap katanya wajahnya ketika ada salaman di sana. Dia mau untuk saling menatap. Tapi Antonio Conte, menurut Tuchel ini sengaja membuang, tidak mau melihat. Tangan hanya dilepas tapi tidak mau lihat. Itu hanya alasan dari Tuchel ini yang kepada wartawan, kepada media, ya, bisa mengatakan. Ini yang membuat mereka ribut. Conte tidak mau menerima. Ketika tangannya mau dilepaskan tetap digenggam, ditahan terus oleh Thomas Tuchel. Ini pemandangan yang luar biasa terjadi di antara dua pelatih tersebut. Mengundang juga para ofisial masuk ke lapangan, pemain cadangan semua untuk bisa memisahkan kedua pelatih ini yang berseteru. Ya, ini baru di pekan kedua sudah tinggi tensi dengan derby London ini, karena pada saat ini juga masih ada, dan derby London masih akan berlangsung terus, ya, terutama dengan Arsenal. Bisa aja Arsenal dengan Chelsea, Arsenal dengan Spurs, pasti bisa ada tensi tinggi. Tapi semua tergantung dari reaksi kedua pelatih. Karena juga bagi Arteta yang lebih dingin, ya, tidak seperti Tuchel tentunya yang panas, seperti Conte juga yang panas ini. Dan tindakan dari Taylor, wasit yang memimpin pertandingan itu, ya, langsung memberikan kartu merah kepada kedua pelatih, baik Tuchel maupun Antonio Conte di sini, untuk mereka sebelum dibawa keluar lapangan, ya, oleh masing-masing ofisial. Jadi saya pikir ini pemandangan yang luar biasa terjadi di awal musim kompetisi Liga Premier Inggris 2022-2023 yang terjadi di Stamford Bridge. Pasti akan kedepannya juga akan terjadi juga pemandangan-pemandangan seperti ini, karena memang dengan masing-masing klub ingin memenangkan pertandingan. Karena Tuchel ini kan tidak pernah kalah melawan Conte ketika dia masuk, apalagi pada musim kemarin 3 kali pertandingan ketemu dengan Spurs itu milik bagi Chelsea. Dengan Tuchel ada di sana melawan Antonio Conte. Makanya Conte juga datang ke Stamford Bridge dengan ambisi yang luar biasa, tidak mau kalah. Harus bisa mencuri kemenangan atau paling tidak imbang, yang tidak dapatkan Conte pada musim lalu, karena sudah Spurs datang dengan kekuatan yang lebih bagus. Richarlison sudah ada di sana dan kemarin main juga dengan Ivan Perisic yang juga kemarin main, yang masuk dua-duanya di babak kedua. Dan memang mereka memberikan perlawanan luar biasa, walaupun dalam ball position memang kalah, ya, Spurs. Hanya 35% berbanding dengan 65% bagi Chelsea. Chelsea itu melepaskan 16 tembakan, 3 on target dan 2 menghasilkan gol dari Koulibaly dan Reece James. Nah, Spurs itu sepanjang laga itu melepaskan ada 10 tembakan, 5 on target bahkan, lebih tinggi dari Chelsea. Dan ada 2 gol terjadi di sana. Ya, lewat gol Højbjerg dan Kane yang membuat skor 2-2. Jadi memang Spurs ini belum bisa mendapatkan kemenangan lagi, ya, menghadapi Chelsea yang terlalu kuat. Kalau ke Stamford Bridge ini itu sudah 37 pertandingan terakhir. Spurs itu baru 1 kali menang. Jadi sudah lama mereka memang nggak menang, sulit kalau menang di Stamford Bridge. Itu yang membuat mungkin tensinya sangat tinggi, karena ini harga diri bagi Chelsea untuk bisa bertarung dengan Spurs yang tidak kalah. Nah, begitu akhir pertandingan, Chelsea itu terlempar di posisi ke-7, walaupun nilai mereka 4, sama dengan Spurs yang berada di posisi ke-4, nilai 4. Cuma mungkin dipisahkan dengan selisih gol. Jadi ada 6 klub, 6 tim yang berada di peringkat ketiga dengan poin 4. Di atas ada, sudah pasti, Manchester City bersama dengan Arsenal juga dipisahkan dengan selisih gol, walaupun sama-sama mengemas 6 poin antara City dan Arsenal. Nah, di bawahnya itu ada Brentford, termasuk Spurs, ada Newcastle United, ada Leeds di sana, baru muncul Chelsea. Nah, di bawahnya ada Brighton. Itu dengan 4 poin semua, ya. Jadi ini rame di IPL. Kita masih akan menunggu nantinya laga-laga panas selanjutnya. Dan pada nanti malam waktu setempat atau dini hari nanti, ya, itu akan berlangsung duel di Anfield
antara The Reds Liverpool menghadapi Crystal Palace. Dan saya rasa ini akan menjadi milik bagi pasukan Jurgen Klopp. Karena mereka juga sangat kuat kalau bermain di Anfield, apalagi menghadapi Crystal Palace. Namun tetap tidak boleh memandang enteng Crystal Palace yang kemarin disikat oleh Arsenal dalam derby London dengan 0-2. Dan sekarang mereka datang ke Anfield bagi pasukan Patrick Vieira ini pekerjaan yang sangat berat buat mereka. Seri udah bagus buat mereka. Namun Liverpool pasti akan berusaha untuk memetik 3 poin. Ini mumpung bermain di kandang sebelum pada pertandingan nanti akhir pekan di tanggal 23 atau Selasa depan, minggu depan, Selasa pagi, itu akan berlangsung pertandingan yang luar biasa ketika Liverpool harus ke Old Trafford menghadapi Manchester United yang sekarang ada di jurang degradasi. Di posisi paling buncit, urutan ke-20. MU ingin keluar juga, tetapi yang dihadapi adalah Liverpool. Tapi Liverpool punya tugas dulu mengamankan 3 poin di kandang melawan Crystal Palace. Memang mereka tanpa Thiago Alcantara yang masih mengalami cedera, tapi mereka masih punya Fabinho di sana, ya, masih punya Hendo dan mungkin ada Milner atau Harvey Elliott yang akan dimainkan oleh Jurgen Klopp dalam duel menghadapi Crystal Palace. Kalau di belakang itu sudah pasti ya, selain Alisson Becker yang tetap akan dimainkan, ada Trent, Robo, ada Joe Matip dan Van Dijk. 4 pilar utama di garis belakang. Di depan ada Mo Salah, saya lihat mungkin saja Nunes dimainkan lebih awal dengan Luis Diaz yang ada di kiri. Atau bisa saja Nunes mungkin sebagai super sub dengan Firmino yang akan main sebagai pemain utama. Tergantung dari Jurgen Klopp. Tapi yang pasti main di Anfield tidak boleh terlewatkan. Tidak boleh imbang, apalagi kalah menghadapi Crystal Palace. Dan ini akan diupayakan bagi Klopp untuk mereka bisa memenangkan laga. Karena ini modal yang kuat. Di saat menang di Anfield, mereka menatap laga yang lebih seru nantinya pada pekan depan, ya, menghadapi MU, tepatnya pada tanggal 22 ya, akan bermain Agustus, dan ini akan menjadi pertarungan sengit, terutama bagi Erik ten Hag yang sudah menerima 2 kekalahan dari 2 tim ya mediocre lah, Brighton dan Brentford, yang mestinya mereka bisa mendapatkan 6 poin tapi kehilangan 6 poin. Itu yang membuat mereka terjun bebas di posisi 20. Dan ini mereka harus bisa menang. Jadi untuk bisa memulihkan nama baik bagi Erik ten Hag, ya harus menang melawan Liverpool. Sehingga orang akan melupakan 2 pertandingan itu. Tapi kan ini berat. Liverpool menghajar MU 5-0 di Old Trafford musim lalu. Bahkan MU tidak bisa membuat gol dalam 2 pertandingan home and away. Ketika datang ke Anfield dihajar lagi 4-0 oleh Liverpool. Ini menjadi tugas berat. Ya, pasti mereka akan kena pressing habis dari Liverpool. Tetapi itu masih lama. Ya, masih ada 1 pekan lagi. Yang akan dilihat oleh Klopp adalah duel melawan Crystal Palace nantinya. Kita akan tunggu hasil pertandingan besok untuk Liverpool tentunya, dan bagi penggemar Liverpool tentunya menantikan ini. 3 angka mutlak buat mereka di saat bermain di kandang menghadapi Crystal Palace. Oke, sampai di sini review saya antara terutama duel di derby London yang sangat panas, sangat sengit, yang melibatkan antara Chelsea dan Spurs yang berkesudahan imbang 2-2. Hasil yang maksimal saya pikir bagi Spurs ketika mereka bisa mencuri 1 poin di Stamford Bridge, dan hasil yang tidak disukai oleh Thomas Tuchel karena mereka hampir saja menang, ya, hanya di 1 menit terakhir itu kecolongan. Tapi inilah yang harus bisa diterima oleh kubu Chelsea. Mereka ditahan imbang di hadapan publik mereka oleh tetangga mereka dalam derby London. Oke, ciao.